Ya, baik, ketemu lagi sama kita. Hari ini kita akan ngobrolin tentang aura ya. Terima kasih. Iya, bisa jadi. Iya. Nanti kita cari tahu seperti apa itu aura, macam-macamnya gimana. Dan gimana sih sebetulnya pemandangan orang tuh kalau auranya begini tuh gimana, kalau auranya begitu bagaimana. Nanti kita akan coba hubung-hubungkan dengan asmara mungkin ya. Bisa jadi. Ya, masih bersama saya Gus Cecep dan teman saya ini. Nggak tahu namanya ya. Oh, nggak tahu ya. Ini teman saya emang nggak jelas. Nggak jelas. Kemudian kita datang narasumber dari jauh banget nih, dari Jepara ya. Ukir. Dari kota Ukir, Jepara. Ini sengaja kita undang, Pak. Pintar mengukir. Iya, benar. Mengukir hati. Mengukir apa aja nih? Iya. Jadi kita sengaja kita undang nih dari Jepara. Emang kita datangkan spesial, Pak. Spesial ya. Tanpa telur. Ya, langsung aja kita dengan narasumber kita ini Pak siapa, Pak? Om Joko. Oh, Om Joko, anjir, Om Joko. Anjir. Tahu ya. Gak, ini dia nih saingannya Om Ho. Om Ho. Iya, Om Ho. Oke. Bisa. Berarti dia suka ngelucu ya? Lucu, iya benar. Ngejokes. Oh, ngejokes. Oh iya. Siap. Ya, oke, siap. Iya. Tapi gini, Pak, ada pertanyaan nih. Iya. Kenapa kalau kita di atas motor itu sering ketawa-ketawa sendiri? Waduh, soalnya ada cuknya. Nah itu garing banget ya, garing. Iya. Garing. Langsung aja kita mau Bentar lagi, tanya-tanya. Mas. Dulu di tempat saya itu ada ini apa? Jadi komunitas motor yang ketawanya itu putih. Apaan tuh? KJP, Putar Jojok Putih. Anjir. Garing banget. Ini cuma orang-orang tua aja doang ya yang tahu. Iya. BTW ini kita akan ngobrolin aura. Jadi kita berangkat dari Keresahan mungkin ya? bukan pengeresahan sebenarnya, dari ketidaktahuan. Oh iya. Jadi aku nggak ngerti gini, aura itu gimana sih orang? Apakah orang itu bisa melihat aura kalau dilatih atau gimana gitu? Sebenarnya gini, mungkin apa sih itu auranya, arti gitu ya? Oh gitu ya, oke. Nah, oke. Coba Jadi, kita Pak. biar kita tahu misalkan kita apa sih artinya tentang aura gitu. Oh gitu ya. Oke. Gimana Pak? Coba. Langsung Jadi saja. aura tuh gimana sih sebenarnya orang tuh Iya. aura tuh gimana gitu? Apakah ada kayak sinar gitu atau gimana sih? Ya, kalau menurut saya sepengalaman ya, kalau itu kan tidak ada teori yang pasti begitu. Atau apa ya, alat yang bisa melihat tentang aura seseorang itu bagaimana begitu. Nah, ada sih yang saya tahu itu untuk mendeteksi saja, tapi nggak tahu nih auranya orang ini karakternya bagaimana sampai dengan detail begitu. Tapi di dalam apa ya, ilmu kebatinan ya mungkin ya. Kanuragan gitu ya. Ya, Malampir ya. seperti itulah, hampir seperti itu. Jadi kalau dalam pencak silat juga bela diri itu juga ada yang ilmu seperti itu. Nah, ibaratnya totok aura, buka aura dan lain sebagainya itu apa sangat familiar kalau orang Indonesia begitu ya, dengan ilmu-ilmu seperti itu. Aura sendiri menurut saya itu apa ya, sebuah pancaran yang ada pada diri seseorang begitu, yang itu bisa mengidentifikasikan karakter, kemudian bisa mengidentifikasikan apa namanya sikap seseorang begitu. Tapi ini gini Pak. Jadi katanya kan aura bisa mengidentifikasi karakter nih. Maksudnya ada rumusnya nggak sih? Misalnya kalau auranya kuning berarti dia jalan hati-hati gitu. Kalau hijau jalan terus gitu, nggak ada ya? Nah, ada. Jadi apa ya? Lampu merah. Kalau dalam apa ya namanya? Dalam apa ya? Ilmu kebatinan gitu lah. Jadi kalau orang dalam keadaan takut begitu di suatu tempat, mungkin di tempat yang kosong begitu, itu juga bisa apa namanya teridentifikasi, oh orang ini lagi apa ya, gelisah nih gitu, takut nih di tempat yang sepi gelap begitu. Nah, itu auranya bisa berubah dia gitu. Nah, kenapa makhluk-makhluk yang tidak kasat mata seperti itu bisa apa ya, kalau orangnya takut begitu kan soyo dibedeni caranya begitu ya, makin ditakutin gitu ya. Gitu. Jadi gini, ada gini misalnya tiba-tiba aku bisa ngeliat aura nih, tapi aku nggak bisa baca. Misalnya aku lihat si Ropik nih, auranya misalnya hijau gitu. Karena aku nggak ngerti hijau itu artinya apa. Itu ada ilmunya atau memang kita kalau bisa lihat otomatis bisa tahu gitu loh maksudnya? Itu kalau
apa ya, ada ilmunya sih Mas. Ada apa namanya, kalau di searching di Google itu kan ada ya, orang hijau itu orangnya ramah, welcome dan lain sebagainya. Begitu ada yang ungu itu orang yang kayak IndiHome ya. Oh, IndiHome, iya, IndiHome. Indomie. Oh, kita sensor. Ah, iya, kecuali kalau besok masuk sponsor. Oh iya. Nah itu sih. Dewa cek biro. Jadi tentang aura itu ada patokannya begitu. Ada standar umum lah. Kalau dari saya sendiri itu, kalau ngeliat orang nih, orangnya beda-beda kan, berubah kayak pancaran. Tahu film Dragon Ball kan? Jadi kayak gitu. Kayak kalau di Super Saiya kan kayak gitu pacarannya. Sejelas itu gitu loh, maksudnya atau samar atau sejelas itu gitu loh. Samar karena ini gelombang kan, dia kayak gelombang begitu. Berarti bisa juga gradasi ya, artinya misal hijau kekuningan gitu. Bentuknya memang gradasi. Oh iya. Full warna ya. Kuning enggak Dragon Ball enggak, tapi gradasi. Dia bisa berubah-ubah seiring karakter atau rasa yang dialami seorang. Yang dialami. Misalkan itu bisa berubah Pak. Jadi misalnya nih orang dari apa aja sih warna aura tuh grade-nya itu loh. Ada putih itu ada nggak? Ada juga. Ada putih ada. Jadi ada kuning, hijau. Kemudian merah jingga ada nggak? Sama merah. Kalau kuning, hijau, ungu, merah. Hitam ada nggak hitam? Hitam makhluk halus ya. Oh ya anjir. Makhluk Anda berarti. Enggak kan, kita makhluk kasar. Oh iya. Aura negatif biasanya kayak gitu. Aura negatif. Biasanya hitam keunguan kayak gitu-gitu. Kalau misalnya ini orang nih ada punya ilmu ilmu hitam lah misalnya, itu dia auranya hitam juga, karena dia kan otomatis ada yang ngikutin gitu. Enggak juga ya? Belum tentu kan, kalau manusia kan beda begitu. Kan seperti itu. Dia kan punya rasa emosi sendiri. Mungkin dia lagi ada marah begitu, ada merahnya begitu kan. Kalau agresif begitu lebih ke merah, atau orangnya frontal gitu. Artinya mungkin. Kalau hijau apa? Artinya kalau dari tingkatan yang paling rendah dulu nih. Rendah apanya Mas? Bukan, maksudnya rendah diri. Bukan, maksudnya gini loh. Kan aura itu ada tingkatnya nggak sih? Kalau dari yang paling enggak sih, kalau aura itu enggak tingkatan, tapi setahu saya kalau warnanya kuning itu orangnya baik, atau hijau welcome. Ya itu. Tapi kan itu bisa berubah Pak. Tapi memang karakter orang kan memang seperti itu, beda-beda. Kalau kita kasih tingkatan begitu, ini identifikasi karakter orang kuning, keunguan, jelek begitu tidak. Oh nggak gitu. Oh nggak bisa. Ini nggak bisa. Gini, artinya dulu deh. Dari warna-warna itu tadi. Maksudnya gitu. Misalnya kalau kuning, tadi ada kuning, hijau, ungu, merah kan. Kalau kuning tuh apa tuh artinya? Nah kalau kuning apa ya? Aku agak lupa, tapi tahu orang itu kayak gimana. Kalau anak kecil begitu kan, biasanya lebih ke sana begitu. Orangnya kuning kalau biasa melihat anak kecil, kemudian kan dia welcome dengan hal-hal baru, seperti itulah. Itu kuning. Jadi dia takut akan orang yang baru datang. Nah itu biasanya kuning. Hijau gitu. Itu kalau biasanya anak-anak kecil ya. Kalau hijau nih, hijau. Kalau hijau ya itu sih, orangnya welcome dengan hal-hal baru juga bisa. Kemudian ibaratnya kalau dia terdistraksi dengan energi yang negatif gitu, dia bisa nyetabilin itu loh. Oh gitu ya. Jadi orang-orang yang mungkin pernah nonton Dua Dunia atau Dunia Lain gitu kan, itu kan auranya mereka kelihatan ketika orangnya ketakutan. Wih, apa wih? Gitu kan. Itu langsung jadi apa tuh? Merah. Hijau. Kapan takut kan? Kalau takut begitu kan dia langsung berubah. Biasanya bisa dari hijau ke kuning, kemudian ke kuning ke merah begitu. Kayak bunglon ya? Seperti itu. Kayak bunglon. Turunnya ke merah kan dia agresif, kemudian kayak dia bentak-bentak, apa itu gitu kan? Itu langsung merah ya? Berubah. Cuma ketika dia langsung merah gitu, kalau yang basicnya hijau dia bisa langsung nyetabilin gitu ya? Bisa langsung nyetabilin. Mungkin jadi di ungu kali ya? Kalem. Kalau ungu itu orangnya biasanya bisa IndiHome ya. Oh, ungu itu IndiHome. Indidit. Iya bener sih, ungu itu IndiHome sih. Oh iya. Cuma IndiHome sekarang baru lemot. Karena memang banyak hacker ya. Oh iya. Oh gitu. Oh nanti kita bahas topik selanjutnya. Jadi gini, selain sebagai ahli metafora ya. Metafora. Ini juga ahli IT ya teman kita ini. Jadi ini dosen di salah satu universitas ternama di Jogja, di dosen TI. Jadi nanti kita bahas lah nanti untuk sesi selanjutnya. Kembali ke aura gitu.
Tadi kan masih hijau, kuning, ungu. Kalau merah gimana tuh? Kalau merah ya orangnya biasanya apa ya, agresif kayak gitulah, agresif terus Cenderung pemarah gitu ya? aktif kayak gitu. Enggak Jadi aktif. tahu saya apa ya, kalau lihat kan, kalau lihat gitu kan harus apa ya, harus fokus kayak gitu kan. Biasanya enggak diaktifin seterusnya, tidak selamanya gitu kayak gitu. Maksud gimana nih? Jadi Energi ya, Mas, ya? sometimes kamu bisa lihat, Kayak sometimes nggak bisa lihat. fokus dulu. Maksudnya kayak harus Memang fokus Emang untuk bener melihat pengen gitu ya? lihat gitu. Oh gitu. Jadi nggak semua langsung bisa kelihatan lampunya gitu ya? Nah, kalau kelihatan semua kan aneh ya jadinya. Iya makanya itu. Kayak Dragon Ball semua ini orang. Ini kan mungkin ini karomah ya Pak ya. Jadi tidak semua orang bisa lihat kayak gitu sih. Cuma di beberapa artikel aku pernah baca katanya ada teori yang mengatakan aura itu bisa dilatih untuk melihat gitu. Itu gimana tuh? Bisa sih. Bisa emang? Terkait ini sih. Apa ya? Latihan. Kepekaan, kemudian kalau tahu di tasawuf ya ilmu rasa kayak gitu. Nah itu bisa dilatih kalau ngaji tasawuf begitu. Kemudian kepekaannya bisa dilatih. Bisa dilatih ya. Jadi artinya semua orang bisa lihat sebenarnya kan. Cuma mungkin dengan yang udah gift ya, udah diberi sama yang maha kuasa itu beda kali ya. Ada perbedaan. Ada perbedaan kali ya. Kan biasanya ada standar amalan tertentu begitu kan. Oh gitu. Kalau belum itu di sholat malam kemudian dibuka, minta dibukakan begitu bisa kan, kita punya Tuhan begitu, kalau minta kan pasti dikasih. Iya ya gitu sih. Iya benar, ya sama lah kayak jodoh gitu. Kita punya Tuhan gitu, kalau minta ya insya Allah dikasih. Tapi kalau kamu nggak pernah minta ya gimana mau ngasih kan gitu ya. Oke. Jadi bisa nih ya orang-orang awam gitu lihat aura itu bisa sebenarnya. Bisa. Cuma resikonya apa tuh kalau misalnya orang udah bisa lihat aura? Kan ada resiko pasti kan? Kepekaannya sih. Kalau kepekaan kan biasanya apa gitu intinya. Oh gitu. Jadi lebih peka ya Mas ya. Termasuk makhluk halus juga gitu kali ya. Jadi ketika dia buka aura otomatis portalnya kebuka itu enggak? Artinya makhluk halus juga bisa lihat gitu loh. Bisa lihat juga kayak gitu. Nah apa ya, itu kan step pertama kalau kita mau buka indera kayak gitu kan, itu kan harus dibuka dulu biar muncul kepekaannya, baru bisa dibuka inderanya. Sepengetahuan saya seperti itu sih step-stepnya. Jadi udah kayak satu paket gitu mungkin ya, antara aura dan paket TV, internet ya. Sebelum dihack. Kalau ada IndiHome kan ada alat-alatnya ya. Tapi kenapa IndiHome terus ini? Iya karena lemot. Oh iya. Ya karena lemot. Ini karena wifi kita enggak Nggak jalan ya, nggak jalan. Nggak tahu nih Cuma kenapa. mahal-mahal bayar ya. Iya. Padahal jalan Nanti kita protes lah ke IndiHome ya. Ya. Jadi gimana Pak? Kamu katanya mau tanya ini hubungannya aura sama jodoh tuh? Enggak sih sebenarnya. Cuman lebih ke karakter tadi. Maksudnya apakah bisa dipatenkan dalam artian ketika kita membaca aura seseorang, misalkan auranya itu lebih cenderung ke merah terus, berarti ini orangnya pemarah, agresif. Gitu. Agresif. Terus bagaimana kalau misalkan digabungkan dengan aura yang saya punya gitu, misalkan kayak gitu. Maksudnya gimana nih? Jodoh nih atau apa? Ya ke orang sih, kalau lebih ke membaca sifat orang gitu. Jodoh mulu, udah ada yang ngatur mah. Oh iya, siap. Ya kalau itu kita nggak bisa sih, karena kan memang apa namanya yang bisa ngerubah itu diri kita sendiri. Kalau aura itu kan mengikuti perilaku kita. Begitu kalau kita rajin sholat begitu itu akan auranya membaik, berubah dengan sendirinya begitu. Nah, setelah kita rajin nyanyi berarti menjadi aura kasih. Masuk Pak Eko. Seperti itu menurut saya ya. Ya. Jadi bisa dirubah ya orangnya? Bisa dirubah tergantung perilaku kita begitu. Tapi kan kalau batuk itu memang bisa diobatin, tapi kalau watak itu nggak bisa diobatin. Enggak, itu saya nggak setuju Mas. Loh, iya Pak. Kalau orang udah wataknya emang gitu ya, istilahnya orang Jawa tuh bawaan lahir gitu loh. Cuman itu kayak apa ya Mas? Maksudnya itu menjadi alasan yang sangat tidak tepat kadang gitu loh, untuk memutuskan seseorang. Maksudnya untuk menjudge seseorang gitu loh. Itu kayak main aman gitu. Wataknya emang pemalas gitu. Cuman dalam artian kalau misalkan watak itu bisa dirubah,
Maksudnya bukan dirubah sih, kayak ditambeli watak lain kan menurutku lebih bagus daripada kita menjadikan sebuah alasan watak untuk menjat seseorang. Iya memang benar sih. Cuma gimana dari perspektif ahli tasawuf nih? Kalau watak itu bisa dirubah nggak sih? Saya bukan ahli tasawuf ya. Jadi nanti Berat. di ini ya ditonton orang. Oh iya. Jadi kita sebut apa nih? Ahli apa nih? Ahli-ahlian. Ahli-ahlian ya. Oke. Bukan ahlinya ahli. Iya, intinya oke, inti. iya. Intinya inti. Koroh. Ya gimana? Maksudnya watak itu sebenarnya bisa dirubah nggak sih? Karena kalau orang Jawa bilang tuh nggak bisa. Artinya kalau wataknya itu udah gitu. Kalaupun bisa dia bisa ngontrol aja. Nah itu maksudnya kayak Dia gitu. bisa ngontrol tapi nggak bisa ngerubah pak. Cuman maksudnya juga alasan dulu mas. Nah kalau dalam apa ya, dalam melihat orang begitu, aura dasar itu kan ada ya. Basicnya itu ya. Basicnya kan ada. Tapi kan ada tingkatannya berapa? Ada 4 gitu. Jadi yang dasarnya apa, kemudian kedua apa, ada warna-warna yang beda begitu. Oh lapisan gitu ya, Lapisannya. semacam layer gitu ya. Ya, ada beberapa layernya. Memang kalau orangnya bisa nahan di layer ketiga gitu. Seumpama dia hijau welcome, tapi layar dasarnya merah begitu, gitu. Apa ya? Pasti kecampur. Bisa kecampur, tapi dia bisa menetralkan itu di layar Satu. gitu. Oh Jadi, gitu. apa ya, bisa berpengaruh juga kalau orang kan tidak ada yang sempurna ya. Kalau Iya kita- benar. Iya benar. Kalau kita Sempurna miliknya ada yang dikbay. Ya, karena kalau kita nyari yang sempurna terus ya kita selamanya akan jomblo gitu. ya begitulah. Iya. Masuk. Masuk. Cuman ya jangan jadi alasan juga sempurna gitu loh. Iya. Nanti kita masuk sesi curhat itu nanti pak, bukan sekarang. Maaf ini udah membahas. Monggo ya. Oke, kita nanti sesi kedua. Oke. Terkait watak tadi saya ini sih agak enggak setuju karena kan setiap orang itu bisa berubah kan. Nah, Maksudnya itu, Cep. dari orang yang nakal, preman, kemudian ini kan Dapat hidayah gitu mas ya. dapat hidayah terus Tapi kan itu attitude pak, bukan. Bukan. Jadi watak itu pembawaan gitu loh. Kalau Iya, attitude ya oke. Nah, Tapi kan ini pembawaan gitu loh. Misalnya gini, ada orang yang pembawaannya memang baper. cuman gini mas. Ada baper gitu. Misalnya cinta ke seseorang dan dia selama bertahun-tahun gak bisa hilang cintanya walaupun si cewek misalnya udah memutuskan untuk ya udahlah kita udah aja. Itu gini mas, maksudnya yang nggak bisa dirubah itu watak ya. Karena dia kelahirannya emang watak gitu loh mas. Gimana sih maksudnya? Watak. Anjir. Garing Itu banget. nggak bakalan bisa dirubah soalnya. Iya, nggak maksudnya gini. Kalau aku berpedoman, watak itu nggak bisa dirubah. Yang bisa dikontrol, kontrol tentang Mengontrol watak dia. tentang watak. Misalnya wataknya dia baper nih, Baper. perasa gitu. Melankolis. Ya mungkin, melankolis. Mas. Dia bisa ngatur tuh. Seberapa besar melankolisnya dia tuh bisa dia ngatur. Ini itu pendapatku gitu ya. Oh, iya. Nggak ngerti kalau perspektifnya di Aura gimana. Om Joko, gimana Om Joko? ya benar sih. Benar karena kan memang setiap orang kan beda-beda ya. Ada apa ya namanya? Ada pendapatnya sendiri. Iya. Tapi memang itu benar sih Mas. Kalau istilahnya watak itu bisanya dikontrol begitu. Jadi biasanya kan terkait daerah kan kita banyak suku nih. Orangnya gitu. Ini suku Jawa wataknya orangnya kalem, kemudian Jawa Barat orangnya gimana? Iya. Ya kan? Tapi Jawa Barat juga Jawa loh pak. Iya. Kan Beda leluhur mungkin. Oh beda loh. Karena di Brawijaya ya pak ya. Dan kontur apa ya? Kayak kontur geografisnya kan juga Tinggal berbeda ya. Masuk akal. kan karena apa ya, dari kebiasaan dulu, kemudian itu dari habit ya, sampai dari apa membentuk karakter seseorang itu kan dari lingkungan yang sudah lama begitu. Kalau kita ngubah itu secara singkat itu kan tidak bisa. Tidak bisa ya. Iya. Ya benar juga sih. Kaitannya dengan jodoh nih. Misalnya ada nggak sih pakem bahwa misalnya aura ini kalau jodohnya ketemu aura ini akan gimana gitu, ada nggak sih? Enggak ada, kalau jodoh enggak ada kayak gitu sih. Enggak, karena kalau orang Jawa kan ada nih primbon, misalnya lahir Wage ketemu sama Paing, dia akan bentrok terus karena kalau dalam adat Jawa kan Wage sama Paing emang susah bertemu gitu. Itu kalau di aura gimana nih? Sudah malam mungkin mas. Gak bisa bertemu. Ya. Siap. Ya memang ada sedikit pengaruh begitu, tapi tidak banyak sih. Kalau besarnya nih ya, orangnya merah ketemu kayak merah begitu, bentrok terus di rumah tangga bentrok terus kayak gitu, ada sedikit pengaruh. Tapi kan itu tergantung orangnya sendiri kan.
mungkin dia yang perempuan agak kalem, kemudian gimana. Kita juga tidak bisa menjudge seseorang itu, oh ini kamu sama ini tidak cocok. Kalau sudah digariskan kan Nggak bisa. Iya, emang bener sih kalau emang iya benar. Kalau Jadi intinya kita percaya aja gitu aja. Percaya apa yang diberikan sama Allah gitu ya. iyalah, karena Iyalah. apa? Udah ada yang Atur. mikirin kita kan. Berarti wayang Mas ya. Kan Manut. panggung sandiwara kan. Aduh. lanjut. Nggak gini, kita udah bahas nih aura macem-macemnya. Gimana nih tipsnya dari Om Joko nih? Gimana biar orang tuh auranya tuh bagus gitu loh. Dalam artian kuning lah atau hijau lah gitu. Nggak merah gitu. Kan merah kan cenderung ke jelek sebenarnya kan. Ya, Sholat terus. Iya apa gitu ikhtiarnya apa kita gitu. Sholat. ikhtiarnya ya Di itu. Tuhan. Sunnah Nabi begitu. Kemudian Kayak melihara jenggot misalnya. Dia kan sunnah Nabi kan. Gini Iya. kesalahan Mas. Maksudnya Ini kan sunnah Nabi, Pak. Oke, maksudnya kalau mau niru sunnah Nabi itu tuh ada banyak itu loh. Cuman jangan cuman ditiru dalam artian cuman apa ya? Tang perentil loh Mas. Iya, Kira sih. jadi harus gitu. kafah gitu ya. Ya, Islam menurutku kafah. sih gitu. Sunnah kafah ya. Ya gitulah. Gimana? Jadi lanjut. kalau apa ya? Kalau pengen cepat itu ya dimulai dari sholatnya dibenerin kayak gitu, sih. Kemudian sholat malam, sholat sunnahnya itu otomatis dengan sendirinya begitu. Langsung baik. Walaupun Bukan gini Mas. ini. Kalau misalkan sholat Tapi kan nyuruh orang sholat gak boleh, Pak. bukan. Gak boleh nyuruh orang sholat. Misalnya kamu sholat nih, beli gula sana, gak boleh kan? Oh iya. Nyuruh orang sholat gak boleh. Nggak boleh tuh Gak ya. boleh nyuruh orang sholat. Yang boleh ya emang nggak boleh. Gak boleh nyuruh orang sholat. Oh iya. Ya memang itu harus gerak dari dirinya sendiri kan. Gitu. Jadi Nggak, harus berawal dari diri sendiri ya. Jadi Iya. jadi mungkin kalau nyuruh orang sholat berarti habis sholat baru bisa disuruh. Jadi habis sholat baru bisa disuruh dia. Karena gini, kalau nyuruh orang sholat itu nggak Itu bisa. membatalkan Membatalkan sholat. sholat. Ya, mengganggu konsentrasi juga. Itu haram hukumnya, Pak. Haram. Termasuk sholat dilanggar itu boleh. Oh iya boleh. tuh ya. Boleh sholat dilanggar. Soalnya kan masjidnya lagi lockdown. Iya, makanya kita sholat dilanggar. iya, siap. Bagi yang belum tahu, langgar itu artinya musola. Ya. Siap. Gimana? Selain sholat gitu, ada nggak misalnya kalau Tapi puasa gini, Mas. gitu atau apa? Sebelumnya gini, maksudnya ketika sholat itu kan harus ibaratnya kayak ikhlas gitu ya Mas ya. Iya. Nah, cuman kalau misalkan sholatnya itu dalam artian kayak apa ya? Ya intinya kayak kepeksa dulu Mas. Ada tujuan. Itu secara tidak langsung nanti bakal mempengaruhi aura kita. Nah, itu kan dari kebiasaan dulu ya. Oh, Dari iya. kebiasaan dia. Pertama sih dari buruk orang ini kan pasti kepeksa kan. Kepeksa Tidak ya. ikhlas. Iya. Lama-lama kalau sudah menjadi kebiasaan itu kan dia udah mulai Kulino. Waiting Trisno jalanan suka kulino. Iya, cocok. Ada lagi Pak, Apa? Waiting Trisno jalanan suka kuliner. Oh iya. Ini kopinya BTW cuma satu nih. Oh, iya. Joinan. Jadi memang ibadah itu bisa mempengaruhi aura kita ya sebenarnya. Atau pembawaan kita gitu ya. bisa mengaruhi sekaligus jadi benteng. Benteng ya? Gitu. Kan Benteng. kita kan kalau pengen ke aura sensitif kan. Sensitif dari makhluk-makhluk seperti itu juga akan tahu begitu. Kan oh ya, kalau ada orang yang tidak suka sama kita sekaligus jadi benteng kita secara apa ya? Vertikal ya, langsung ke Tuhan begitu. Jadi masuk akal sih. Apa ya? Otomatis effort atau apa ya? Profitnya itu yang kita dapat banyak begitu ya. Ibadah itu ya. Dengan ibadah. Selain surga ya otomatis. Kan apalagi sih yang mau dicari itu. Gitu. Apalagi yang dicari. Udah profitnya udah dikasih gede nih. Kamu ini ngerjain ini profitnya gede, investasi ini loh paling besar kan. Nggak ada yang janjiin surga gitu. Ya jadi ibadah itu juga selain kita dapat sesuatu di akhirat nanti, kita juga pasti dapat sesuatu di dunia ini kan. Iya. Ya ada kayak ada korelasi lah gitu ya. Jadi kita ibadah itu juga bukan cuma karena pengen nanti, tapi juga efeknya sekarang. Masuk akal juga sih. Itu bisa mengubah aura ya? Atau ada ini, maksudku ada amalan tertentu itu bisa apalah Itu sholat misalnya. tadi tuh Mas. Iya maksud itu kan yang umum Pak. Kayak misalnya gini, kalau orang mau cari ilmu nih, disuruh puasa, disuruh nggak makan sebulan, misalnya gitu loh. Oh itu namanya prihatin. Ya itu ada itunya nggak, biar instan gitu loh.
Artinya biar instan, biar ketika orang lihat, ya auranya bagus sih. Ya ada beberapa ada kayak gitu kan, mungkin dalam segi bela diri kayak gitu, tapi dia instannya kan pakai sesuatu hal yang beda begitu kan, dimasukin apa kamu jurus monyet begitu, dimasukin dari apa siluman monyet atau apa biar kebuka, itu juga ada, tapi auranya nanti pengaruhnya negatif atau positif itu pasti besar di negatifnya begitu, karena akan pengaruh nanti jangka panjang. Kebanyakan seperti itu sih, karena sudah dialami beberapa ini ya, teman ahli keluarga juga ada gitu, tapi itu buruk, makanya saya tidak boleh, kamu tidak boleh ini dipencak silat kayak gitu atau di apa ada tenaga jadi biar lebih natural ya mas ya. Kalau mau ya yang karate, taekwondo, tapi pencak silat yang biasa aja kayak gitu. Karena itu mungkin ada bantuan jin juga kali ya. Kalau dalam perspektif ruqyah itu juga sebenarnya kayak gitu nggak boleh, karena kita sebenarnya ada ilmu itu sebenarnya bukan dari kita, tapi ada jin yang membantu kita gitu loh. Makanya ada efek bawaannya, nanti dia akan susah di belakangnya gitu loh. Itu dalam perspektif ruqyah kayak gitu ya kali ya. Iya, hampir mirip seperti itu sih. Kalau dalam ilmu ruqyah saya belum begitu paham, karena memang ada ilmunya sendiri gitu ya. Karena kan saya berdasarkan yang saya alami aja gitu. Jadi kalau ditanya dasarnya dari mana, saya kasih buku apa, nggak ada ya. Ya karena ini karomah pak, udah dari sana. Bukan. Iya kan? Enggak. Karomah ya. Gini, kita kembali ke awal lagi. Kita lupa nih tanya nih. Om Joko nih bisa lihat aura nih karena belajar atau memang dari sananya udah bisa atau anugerah gitu. Bukan, karena ya kayak kita sekolah, kalau orang apa ya, mungkin dari turunan kayak gitu, kayak kita sekolah dari kecil, kemudian ada kelas-kelasnya. Saya pernah ngalamin kayak gitu hampir sampai 13 tahun ya, 13 tahun saya sampai SMA begitu, sampai dinyatakan lulus dalam apa ya, mungkin itu untuk orang yang tak kasat mata, tapi saya alamin itu. Wisuda nggak mas dulu? Ya gitu ya. Wisuda juga? Ada wisudanya. Ada. Anjir, pakai toga nih berarti nih. Tenan nih, aku takkan tenan soalnya. Nggak, maksud tuh gini, berarti belajar cuma tapi memang ada nasabnya. Ada. Berarti untuk beberapa orang bisa belajar, tapi kalau nggak ada nasab itu ya susah kali ya. Akan ada amalan tertentu begitu kan, kan agak repot. Gitu ya. Jadi buat kalian nih mungkin kalau mau lihat data aura sebaiknya mending bisa lihat atau mending enggak. Kan ya itu dibuat untuk apa dulu ya, mungkin dalam segi bisnis, cintaan, kadang kita perlu itu untuk apa ya, orang lain itu bisa welcome dengan kita, nyaman dengan kita begitu. Gitu. Jadi ada manfaatnya juga. Jadi menentukan, termasuk jodoh juga mungkin kali bisa ya. Iya, bisa. Ini backsound kita agak ini ya. Mungkin kayaknya udahan dulu ya kali ya. Karena anaknya Om Hao ini nangis terus ini. Belum punya anak. Oh ya, sorry. Menurunkan. Oh iya. Oke, jadi anaknya teman kita yang lain. Oh iya, oke. Jadi mungkin cukup sekian ya obrolan kita tentang aura. Jadi buat kalian yang pengen mempelajari gimana sih aura, bisa kontak beliau lah. Om Joko ini ahli aura nasional ya. Sama ahli IT mas. Ahli IT. Nanti kita di sesi selanjutnya kita ada obrolan tentang IT, bagaimana orang tuh bisa ketipu sih. Orang ketipu. Ada ahli IT. Ya. Jadi teman kita ini ada yang ahli IT itu ketipu. Nah nanti kita bahas nih. Bukan Om Joko. Kita bahas gimana sih modus-modusnya gitu kan. Kita di episode selanjutnya. Mungkin cukup ya Pak ya. Oke. Cukup ya Pak ya? Cukup. Oke, sekian dari kita obrolan kita tentang aura ya. Kita lanjut ke besok, mungkin kita akan bahas misteri, belum tahu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.